Performance Appraisal, peluang untuk tumbuh. Performance appraisal sudah di depan mata, dan kita semua tahu nggak semua feedback itu sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang rasanya bikin jengkel, tapi justru disitulah letak peluang untuk bertumbuh dan jadi lebih baik. Buat kamu yang lagi bersiap menghadapi appraisal, aku punya rekomendasi buku yang luar biasa. Thanks for the Feedback, The Science and Art of Receiving Feedback. Karya Douglas Stone dan Sheila Heen. Buku ini ngajarin kita gimana caranya menerima feedback, baik yang membangun maupun yang bikin panas, dengan cara yang bikin kita terus berkembang. Nih, aku rangkumin beberapa pelajaran penting dari buku ini yang bisa langsung kamu coba. 1. Ubah cara pandang terhadap feedback. Feedback itu bukan serangan pribadi. Meskipun rasanya nyebelin, coba anggap itu sebagai kesempatan buat belajar. Tanyain ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Yang penting, fokus ke pesannya. Pisahin isi feedback dari emosi atau hubungan kamu sama yang ngasih feedback. 2. Pahami jenis feedback yang dikasih. Gak semua feedback itu sama, ada 3 jenis utama. Apresiasi, pengakuan atas kontribusi kamu, ini bikin semangat. Coaching, saran buat jadi lebih baik, ini bantu kamu berkembang. Evaluasi, penilaian kinerja kamu, ini buat tahu ekspektasi bos. Kalau kamu tahu jenis feedbacknya, bakal lebih gampang buat nanggepin. 3. Tanyain dengan sopan. Kalau feedbacknya terasa nggak jelas atau kayaknya nggak adil, coba tanyain lebih spesifik. Misalnya, bisa kasih contoh kejadian ini nggak? Menurut bos, hasil yang ideal itu kayak gimana? Dengan begitu, kamu terlihat serius mau berkembang dan lebih paham maksudnya. Kontrol reaksi emosi. Jangan langsung bereaksi. Ambil napas, cerna dulu feedbacknya. Kenali juga apa yang bikin kamu emosional. Truth trigger. Apakah feedback ini benar atau cuma bikin kesel? Relationship trigger. Fokus ke isi feedback, bukan siapa yang ngasih. Identity trigger. Ingat, ini soal kerjaan, bukan soal siapa kamu sebagai individu. Minta pendapat tambahan. Kalau feedback terasa nggak adil, diskusiin sama kolega atau atasan lain yang lebih netral. Tanya juga feedback dari orang lain, siapa tahu ada pola yang sama muncul. 6. Diskusiin rencana perbaikan. Kerjasama sama bos untuk bikin rencana yang jelas. Tentuin target spesifik yang bisa diukur, dan cari tahu resources apa yang kamu butuhin buat mencapainya. 7. Ambil inisiatif. Jangan cuma nunggu appraisal buat dapat feedback. Proaktif aja sepanjang tahun. Contohnya, bos, kalau ada yang perlu gue perbaiki selama ngerjain proyek ini, kabarin ya. Dan 8. Bikin budaya feedback yang positif. Ajak tim untuk melihat feedback sebagai alat buat berkembang, bukan buat saling menyerang. Share juga insight dari buku ini ke teman-teman, biar semuanya sepakat kalau feedback itu penting buat kebaikan bersama. Dengan cara ini, bahkan feedback yang gak nyaman sekalipun bisa jadi langkah konkret untuk berkembang, baik untuk kamu sendiri maupun tim kamu. Jadi, siap menghadapi appraisal?